Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semuanya berada dalam keadaan sehat dan sejahtera di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang ketemu lagi dengan saya. Kita akan mempelajari lagi materi yang selanjutnya yaitu volume dan luas limas. Kalian tentunya pernah melihat bentuk yang seperti ini. Ini adalah bangunan dari Mesir yang namanya piramid. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari limas. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, pengertian limas. Limas itu bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dan salah satu titik sudutnya bertemu di satu titik. Secara matematis digambarkan begini. Nah, ini adalah contoh dari limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 4. Kemudian lihat di sini bidang tegaknya berbentuk segitiga. Nah, jadi bidang tegaknya itu adalah bidang sisi-sisinya. Ini ya. Kemudian bertemu di satu titik. Nah, bertemu di satu titik di bagian atasnya. Nanti kita akan pelajari lagi lebih jelas lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi ciri-ciri limas. Ini adalah salah satu bentuk limas. Nah, cirinya apa? Bidang alasnya berupa titik. Nah, ini titik G. Ini adalah bidang atasnya. Kemudian bidang alasnya berupa bangun datar. Nah, ini bangun datar segi N. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bidang sisi tegaknya berupa segitiga. Nah, semua bidang tegaknya ini merupakan segitiga. ABG, ABC, CDG, DEG, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk bidang datar segitiga. Kemudian unsur-unsur limas. Nah, unsur-unsur limas apa saja? Kita lihat limas. Ini adalah yang saya tampilkan adalah limas segi 4. Karena apa? Karena alasnya berbentuk segi 4. Bidang alasnya ya. Kemudian ini bidang sisi tegak. Nah, bidang sisi tegaknya yang merupakan segitiga. Selanjutnya adalah tinggi limas. Nah, ini tinggi limas nih. Ya. Kemudian rusuk. Nah, ini rusuk. Rusuk juga ya. Kemudian yang ini adalah tinggi rusuk. Jadi bedakan ini tinggi limas, sedangkan yang ini adalah tinggi rusuk. Kemudian titik sudut. Nah, ini adalah titik sudut atau titik puncak limas. Dari unsur-unsur limas yang seperti ini, maka kalau misalnya kita perhatikan dari materi yang terdahulu, di sini ada tinggi, kemudian di sini ada alas, kemudian di sini ada sisi miring, ya, maka berlaku teorema Pitagoras. Itu yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat. Oke, setelah kalian mengetahui ciri-ciri dari limas, nah kita lanjutkan dengan contoh limas. Ini contoh limas segitiga. Kenapa disebut dengan limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga.
Kemudian yang selanjutnya adalah 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Kemudian 5 segi 5. 5 segi 5 ini alasnya berbentuk segi 5. 5 segi 6 alasnya berbentuk segi 6. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan dari yang 5 segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, ini sisi tegaknya semuanya berbentuk segitiga. Itu yang harus kalian ingat, bahwa sisi tegak dari limas adalah segitiga. Oke, kita lanjutkan lagi dengan yang selanjutnya, yaitu volume limas. Nah, volume limas, untuk volume limas ini saya ngambil contoh dari kubus. Nah, kubus ini dia punya diagonal ruang yang berpotongan di satu titik. Jadi, semua diagonal ruangnya berpotongan di satu titik. Kemudian di sini ada pertengahannya, titik pertengahannya yaitu sebesar A. Ini kubus ini mempunyai panjang rusuk sebesar A. Sehingga kalau misalnya kita ubah gambarnya, diambil satu bagian, ini jadi seperti ini. Ya. Nah, coba kalian perhatikan, limas yang terbentuk dari sebuah kubus ini ada 6. Ya. Bagian bawah, bagian atas, bagian kiri, bagian kanan, kemudian bagian depan, dan juga bagian belakang, yang mempunyai tinggi yang sama, yaitu sebesar A. Sehingga untuk mencari volume dari limas, maka kita buat seperti begini. Volume limas itu sama dengan 6 kali volume. Volume kubus itu sama dengan 6 kali volume limas. Kan tadi disebutkan ada 6. Ya. Nah, kalau digabungkan ini akan menjadi sebuah kubus. Atau volume limas ini 6 kali volume limas sama dengan volume kubus. Sehingga volume limasnya adalah 1/6 kali volume kubus. Sama dengan 1/6 kali 2A kali 2A kali 2A. Karena rusuk kubus yang kita buat ini panjangnya adalah 2A. Kemudian sama dengan 1/3 kali 2A kali 2A kali A. Nah, ini 6, kemudian 2. Jadi 2 membagi 6. Sehingga ini menjadi 1/3. Ya. Nah, sama dengan 1/3 kali, nah yang ini lihat di sini, ini 2A kali 2A, ini sebagai alas. Sedangkan yang A-nya sendiri ini sebagai tinggi. Sehingga volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Itu ya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi sampai di sini kita sudah tahu kalau volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, setelah kalian mengetahui rumus dari limas ini sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, kita akan coba dengan contoh soalnya. Contohnya, sebuah limas segi 4 mempunyai panjang sisi masing-masing 32 cm dan 18 cm. Jika tingginya 42 cm, hitunglah volume limas tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, lebih mudah kalau misalnya
kita membuat gambarnya terlebih dahulu. Kemudian memasukkan angka-angkanya dan baru kita menghitungnya. Nah, tampilannya seperti begini. Jadi, kita buat gambarnya dulu. Ini 32 cm, kemudian 18 cm, dan tingginya 42 cm. Baru kita masukkan ke dalam rumus dan angka-angkanya, sehingga kita mudah menghitungnya. Jadi, volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, alasnya dia berbentuk persegi panjang dengan panjang 32 cm dan lebar 18 cm. Jadi sama dengan 1/3 kali 18 kali 32 kali 42. Sama dengan 192 kali 42. Sama dengan 8064 cm3. Sehingga volume dari limas yang datanya seperti ini adalah 8064 cm3. Lebih mudah kan? Kalian pasti bisa lebih memahaminya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua. Nah, di sini ada limas segi 4 memiliki volume 256 cm3. Jika luas alasnya 48 cm persegi, tentukan tinggi limas. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tinggi limasnya. Nah, penyelesaiannya kita buatkan volume itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi tingginya sama dengan 3 kali volume dibagi dengan luas alas. Sehingga tingginya sama dengan 3 kali 256/48. Tingginya sama dengan 768/48 sama dengan 16. Jadi tinggi limas yang dimaksud dari soal adalah 16 cm. Jadi kan kalian pasti lebih mudah. Setelah kita mengetahui volume dari limas, sekarang kita akan menghitung luas permukaan limas. Nah, permukaan limas yang akan saya tampilkan seperti ini. Ini adalah limas. Alasnya segi 4. Nah, kemudian kita buka dari titik sudutnya yang paling atas, maka akan berubah seperti ini. Ini adalah salah satu jaring-jaring limas. Kenapa di sini saya membuat atau memberi contoh yang alasnya berbentuk persegi panjang ataupun persegi? Karena ini akan lebih mudah. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah berbentuk persegi. Oke, kita lihat lagi. Luas limas itu sama dengan luas ABCD. ABCD itu apa? Ini adalah alas. Kemudian ABE. Ini adalah sisi tegak yang depan. Kemudian BCE. Sisi tegak samping kanan, CDE sisi tegak belakang, kemudian ADE ini adalah sisi tegak samping kiri. Jadi di sini ada 4 segitiga untuk sisi tegaknya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ini penjelasannya ya, supaya kalian lebih ingat. Nah, jadi sama dengan luas bidang alas ditambah luas 4 kali bidang tegak. Nah, ini luas 4 kali bidang tegak ini harus kalian pahami kalau alasnya dia berbentuk persegi.
Nah, kalau misalnya persegi panjang, pasti ini bukan 4 lagi, tapi masing-masing sepasang. Ya, jadi nanti kalian bisa buka-buka lagi informasi untuk luas limas yang alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, di sini saya tampilkan contoh soalnya. Sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang 10 cm. Apabila tinggi segitiga pada sisi tegak adalah 12 cm, berapakah luas permukaan limas tersebut? Nah, lihat, saya buatkan gambarnya dulu. Ini. Jadi, di sini berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jadi ini 10. Ini juga 10. Ya. Apabila tinggi segitiga pada sisi tegak adalah 12. Nah, ini sisi tegak. Maka berapakah luas permukaan limas tersebut? Kita akan hitung bersama-sama. Nah, ini adalah bentuk dari jaring-jaringnya. Luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiganya. Sama dengan 10 kali 10 ditambah 4 kali setengah kali 10 kali 12. Sama dengan 100 ditambah 240 sama dengan 340 cm persegi. Nah, itu jadi kalian harus bisa untuk menghitung luas limas. Untuk soal-soal berikutnya kalian bisa lihat dari berbagai macam buku dan literasi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa mengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye.